Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam hari raya kenaikan Tuhan ini, kita disuguhkan bagaimana di hadapan para muridnya di Galilea, Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan perutusan kepada mereka. Galilea begitu mengesan bagi Yesus dan para murid, karena di Galilea lah yang pertama kali para murid itu dipanggil. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus di dalam karya-karyanya. Para murid pertama kali di Galilea berjumpa dan dipanggil menjadi rasul-rasul, mengikuti Yesus di dalam karyanya. Dan perjumpaan mereka yang kedua di Galilea ini adalah perjumpaan setelah Yesus wafat. Mereka dalam perjumpaan yang kedua ini tidak lagi menjadi para rasul yang mengikuti Yesus di dalam karya, tetapi sekarang mereka yang diutus. Mereka yang ditugasi untuk melanjutkan karya Yesus yang telah ia lakukan itu. Dan karena Yesus naik ke surga, maka perutusan itu diberikan kepada para murid-muridnya untuk diteruskan sampai ke ujung bumi dan selama-lamanya. Penyertaan itulah yang Yesus janjikan kepada mereka pada saat Yesus naik ke surga. Tadi dikatakan Yesus, tanda-tanda orang yang percaya dan mengikuti Yesus di dalam melaksanakan perutusan itu adalah apa? Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Itulah yang Yesus katakan sebelum ia naik ke surga kepada para muridnya. Sebagaimana apa yang akan mereka jalani ke depan, tugas-tugas itu akan mereka hidupi dalam bentuk-bentuk yang demikian ini. Mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, berbicara dalam bahasa yang baru, dan meskipun mereka berhadapan dengan ular ataupun racun, mereka tidak akan celaka. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, panggilan para rasul ini pun kemudian juga menjadi panggilan kita sekarang ini dan di zaman ini. Ya, tetapi kemudian mari kita terjemahkan kira-kira kalau dalam konteks hidup kita sekarang ini, panggilan yang diberikan oleh Yesus pada para muridnya tadi itu bentuknya apa dan bagaimana? Tentu tidak kemudian sama plek dengan apa yang dijalani para rasul dan digambarkan Yesus tadi. Mari kita tafsirkan bersama. Perutusan kita adalah mengusir setan-setan di dalam namaku, nama Tuhan. Mungkin kalau kita boleh terjemahkan di zaman ini, ya, kadang-kadang dipersempit dalam terjemahan mengusir setan itu berarti memiliki kekuatan supranatural untuk eksorsis, ya, hingga mengusir setan dari rumah hantu atau apa dan sebagainya. Kesempitan berpikir inilah yang kemudian membuat kita mengatakan, wah saya tidak bisa, itu bukan bagian saya. Ya. Mengusir setan di dalam zaman kita sekarang ini, mari kita terjemahkan dalam bentuk bagaimana godaan-godaan roh jahat itu masuk dan merasuki dunia hidup kita di zaman sekarang ini dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak kita sadari. Ya, kalau gambaran setan atau roh halus atau dan sebangsanya itu kan seringkali digambarkan dalam gambaran yang mengerikan, ya. Punya tanduk, lalu lidahnya merah, matanya merah, atau punya warnanya hitam besar dan sebagainya, ya. Tapi di zaman ini godaan roh jahat itu hadir dalam hidup manusia dalam bentuk-bentuk yang menyenangkan, yang membuat orang bisa menjadi kecanduan, ya. Apapun itu yang membuat manusia lebih lekat dengan nafsu dunia ini, itulah manifestasi roh jahat di zaman sekarang ini. Orang yang kecanduan dengan hal-hal yang disukai lalu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ada seorang ibu yang prihatin dengan anaknya yang masih kecil, tapi kalau sudah kecanduan video online, game online itu,
Kalau diajak bicara wis gak ngatekne, diajak keluar kamar sulitnya minta ampun, apalagi diajak berdoa. Ya, ngetu itu dimanapun kalau sudah pegang handphone dan main game wis gak bisa diajak untuk berinteraksi. Ini bentuk-bentuk godaan di zaman ini pada anak-anak kecil. Dan bagi orang-orang dewasa pun godaan-godaan untuk mencari kesenangan yang sebesar-besarnya itu juga merupakan godaan yang bentuknya nafsu. Ya, mungkin juga dalam bentuk belanja yang tidak sesuai kebutuhan, tapi untuk memuaskan keinginan dan nafsu belanja. Ya. Orang yang ketagihan dengan hobi misalkan juga tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya, pekerjaannya, apalagi karyanya, pelayanannya. Bentuk-bentuk yang semacam ini yang mengganggu kehidupan kita. Pornografi yang membuat orang kadang-kadang menjadi hanyut di dalam itu seolah-olah merupakan sesuatu yang bukan menjadi godaan roh jahat. Itulah bentuk-bentuk di zaman ini yang menggoda orang untuk kemudian tidak setia pada imannya dan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau bahasa baru itu mari kita terjemahkan dalam hidup ini tentu bahasa kasih. Bahasa kasih itu bahasa yang dibawa oleh Yesus dalam semangat pengampunan. Kalau dalam perjanjian lama bentuknya adalah bentuk-bentuk balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita dilukai kita harus membalas dan itu harus setimpal dengan apa yang saya alami. Dendam itu harus tertumpahkan. Bahasa baru yang dibawa oleh Yesus yang diwariskan kepada para muridnya dan tentu kita adalah bahasa-bahasa kasih, pengampunan, ya, bahasa-bahasa perdamaian. Kalau dalam bacaan yang kedua tadi, ya, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus diterjemahkan dalam bahasa hidup bersama dalam persekutuan, saling membantu, saling peduli dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni. Inilah bahasa baru yang diwariskan Yesus sebelum ia naik ke surga kepada para muridnya dan kita semua. Mari bahasa baru ini mengganti bahasa kita yang lama yang mungkin kita hidupi sekarang ini, yaitu apa? Dendam, kebencian, ya, keinginan untuk kemudian mencelakai orang lain, tidak mau kalah, harus menang dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita diajak untuk meresapi sungguh semangat para rasul dalam hidup kebersamaan mereka, yaitu apa? Saling peduli satu sama lain. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut, tapi mereka tidak akan celaka. Mari kita terjemahkan ini juga tidak saklek. Meneng omah do minum racun, loh aku kok mati. Ya. Minum racun, memegang ular dan kemudian mereka tidak mendapat celaka, mau menggambarkan tantangan hidup ini yang penuh dengan bahaya. Setia kepada iman dihadapkan pada perkara-perkara dunia yang menjadi tantangannya. Manusia dan kita harus menghadapinya sebagai pribadi-pribadi yang kuat, bukan lari dari persoalan hidup, ya, lari kepada hal-hal yang hanya memberikan kepada kita penghiburan sesaat, padahal masalah dalam hidupnya tidak hilang. Apakah lari pada mabuk, kayak lari pada narkoba atau lari pada dugem dan sebagainya. Ya, bukan yang demikian yang menjadi jalan murid-murid Tuhan dalam menghadapi bahaya dan juga kesulitan hidup, yaitu apa? Bekerja dengan tekun melakukan segala hal itu dengan percaya akan pertolongan Tuhan, karena Yesus menyertai kita dan memberikan penyertaannya. Persoalan hidup ini bukan untuk dihindari, bukan untuk membuat kita lari, tetapi kita diajak untuk bekerja keras bagaimana para rasul dengan segala tantangannya, bahkan mereka sampai mati untuk menjadi pewarta Yesus ke seluruh dunia. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Mari kita ini juga terjemahkan dalam konteks kita sekarang ini. Mungkin kita mengatakan saya bukan dokter Romo sehingga saya tidak bisa menyembuhkan orang. Ya, tidak demikian. Yang diharapkan dari kita adalah pribadi yang tidak hanya memberi kekuatan, bukan hanya memberikan dalam bentuk kesehatan secara fisik, tapi juga kekuatan iman.
Mari kita lihat sekeliling kita, banyak orang dan mungkin orang terdekat kita dalam perkara hidupnya yang berat, situasi hidupnya yang sulit, merasa tidak diperhatikan, berat di dalam perjalanan hidupnya, mengalami kebimbangan di dalam imannya dan seterusnya, mengalami sakit dan sebagainya. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang perhatian. Kita hadir, kita mendengarkan, dan kita menguatkan mereka. Kadang kita tidak sadari bahwa orang-orang dekat kita, bahkan mungkin dalam keluarga kita, sebenarnya membutuhkan waktu dari kita untuk mendengarkan saat mereka berbicara. Membutuhkan hati kita, telinga kita, dan kemudian membuat kita untuk turut serta membantunya lepas dari kesulitan yang dialami. Kadang godaan kita adalah kita hanya berpikir bahwa orang lain di sekitar kita itu baik-baik saja. Kadangkala demikian. Tapi saudara-saudara yang terkasih, bagi mereka di sekeliling kita yang sakit, yang lemah, yang mengalami kesulitan dan kelemahan di dalam iman, kita semua dipanggil untuk menjadi kekuatan yang menguatkan mereka. Mengunjungi yang sakit, mendoakan mereka, mendengarkan kisah mereka, sharing mereka, membawanya dalam doa, meneguhkan di dalam kata-kata kita, syukur-syukur kita berbuat untuk meringankan beban hidupnya. Itulah panggilan kita. Mari Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mengenang bagaimana para murid diutus oleh Yesus yang naik ke surga dengan segala perutusannya ke tengah dunia. Kita diingatkan sebagai pengikut Kristus, kita juga mewarisi perutusan itu. Mari kita jadikan diri kita menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk membersihkan diri kita dari kuasa roh jahat dalam dunia sekarang ini dengan berbagai bentuk godaan-godaan yang membuat kita jauh dari sesama, membuat kita menjadi bersemangat membahasakan bahasa yang baru, yaitu bahasa kasih. Bersemangat dalam hidup ini menghadapi tantangan hidup sebagai orang beriman dan membawa kekuatan serta kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita disemangati menjadi rasul-rasul di zaman ini dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan melimpahkan